Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran PAI, RPP, dan instrumen. Kami akan menjelaskan materi dengan judul pengembangan materi pembelajaran dalam RPP PAI kurikulum 2013 dengan anggota dari kelompok 3, Anissa Fadilah Haya, Anissa Syahidah, saya sendiri Aprilia Dian Sukmawati, Ari Rahmansyah, serta Arif Akbar Amiruddin. Kami akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dari RPP PAI kurikulum 2013 dengan peta pembahasan. Yang pertama adalah apa pengertian dari materi pembelajaran, yang kedua adalah apa saja jenis-jenis materi pembelajaran mengenai fakta, konsep, prosedur, dan prinsip, dan yang ketiga adalah apa saja prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat adalah bagaimana penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah praktek RPP PAI pada kurikulum 2013. Pertama adalah pengertian materi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik berupa bahan tulis seperti handout, buku, modul, lembar kerja mahasiswa, brosur, leaflet, dan lainnya, maupun bahan yang tidak tertulis seperti video atau film, VCD, radio, kaset, dan CD interaktif berbasis komputer dan internet. Saya Aprilia Dian Sukmawati akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama adalah fakta. Fakta yaitu sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua adalah konsep. Konsep yaitu segala sesuatu yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran menjadi definisi, pengertian ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi penting, meliputi detail, rumus, adagum, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur didefinisikan dengan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Jadi, secara teoritis, hal-hal pokok keempat tersebut menurut beberapa pakar dan panduan pengembangan materi pembelajaran yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan materi. Pada dasarnya prinsip-prinsip itu dibagi menjadi 3, yaitu ada relevansi, ada konsistensi, ada adekuasi. Yang pertama yaitu relevansi, artinya kesesuaian, yang dimana materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu ada konsistensi, artinya keajigan, yang dimana jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan itu juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga itu ada adekuasi, artinya kecukupan, yang dimana materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip yang mengembangkan prinsip-prinsip dengan nilai karakter khusus, yaitu karakter religius. Jika tadi pengembangan dasarnya itu dibagi menjadi 3, di sini prinsip mengenai nilai pendidikan karakter religius itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kelayakan materi atau isi yang dikembangkan berdasarkan prinsip kelengkapan, kesesuaian, kecukupan, kemudahan, bermuatan nilai-nilai karakter, dan relevansi.
Yang kedua itu ada penyajian yang dikembangkan berdasarkan prinsip menarik, kreatif, dan inovatif, sistematif, dan keaktifan. Yang ketiga itu ada kebahasaan yang dikembangkan berdasarkan prinsip kemudahan dan komunikatif. Yang keempat itu ada kegrafikan yang dikembangkan berdasarkan prinsip menarik, kreatif, dan inovatif, serta kepraktisan yang menjadi masing-masing aspeknya dikembangkan dengan prinsip pengembangan yang berbeda. Selanjutnya tentang penentuan cakupan materi dan urutan materi pembelajaran. Yang pertama, penentuan cakupan materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan dalam pembelajaran, perencanaan, dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan materi pembelajaran, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut melakukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimaksudkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Materi yang menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, memadainya kecakupan aspek materi dari suatu pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Saya, Aprilia Sumawati, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni di sini saya akan menjelaskan pada bagian praktek RPP PAI Kurikulum 2013. Di sini kelompok kami akan memberikan penjelasan dari contoh RPP dari SMK Negeri 1 Brebes. Jadi pada kelompok kami menjelaskan mengenai jenis-jenis materi pembelajaran mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sebelum kita ke fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, kami akan memaparkan sedikit dari kompetensi inti serta kompetensi dasar dari RPP SMKN 1 Brebes, yakni pada kelas 10 semester dasar pada materi pokok larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan alokasi waktu 4 minggu kali 3 jam pelajaran sekitar 45 menit. Pada RPP SMKN 1 Brebes telah dipaparkan mengenai KI 1 sampai 4. Mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya saya langsung menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu jenis-jenis materi pembelajaran mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dari RPP SMKN 1 Brebes. Telah kita ketahui bahwa mengenai pengertian dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur telah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi. Di sini akan kita lanjutkan mengenai fakta dari RPP. Dari RPP SMKN 1 Brebes mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, bahwa dari fakta RPP tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina telah kita ketahui bahwa faktanya yang pertama,
banyaknya pelajar yang menghindari kebiasaan berpacaran, namun masih ada yang terbiasa berpacaran. Yang kedua, kebiasaan para pelajar yang selektif dalam pergaulan. Yang ketiga adalah kebiasaan sebagian masyarakat berpakaian secara islami. Dan yang terakhir, faktanya adalah adanya anak yang berasal dari keturunan orang baik selalu dihormati orang lain. Itu mengenai fakta dari RPP SMK 1 Brebes mengenai tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian mengenai konsep dari RPP tersebut, yakni konsepnya kita harus menghindari pergaulan bebas serta menghindari perilaku berzina. Kemudian mengenai prinsip dari RPP tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yakni yang pertama adalah prinsipnya memberikan manfaat larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta yang kedua adalah hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang terakhir mengenai prosedurnya adalah dalam RPP ini belum ada prosedurnya, jadi kita harus memberikan prosedur sendiri dalam pembelajarannya, bahwa yang pertama kita harus mengetahui tentang apa itu pengertian dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, terutama berpijak pada sumber hukum Islam pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Mungkin seperti itu penjelasan praktek pada RPP PAI kurikulum 2013 mengenai materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.